Erwin. Apa kabar, Win? Kabar Sehat, baik sehat, Pak Win? Eja, iya selamat Sehat? datang lagi kembali di Sibuk apa sekarang, Win? sekarang saya sibuk di Kapol waktu itu pernah. Di Kapol. Pernah juga di pertanian. Hmm. Sudah lama kan kita tidak bertemu. Sekarang Nah, sibuk apa sekarang? sekarang mungkin sibuk di lapangan Di lapangan sebagai sebagai kadang ikutan panitia. panitia. Dengar-dengar katanya ikutan apa sih? Pendamping. Pendamping ya, kemarin lolos, Pendamping. alhamdulillah di Sanimas PUPR. PUPR. Kebetulan. Itu teh daftarnya daftar atau gimana sih Itu itu? daftar online gitu, dibuka Daftar online. umum gitu online. Ketika Gimana aja cek coba? persyaratan awalnya kan lumayan ribet gitu. Kalau Ya emang ribet. ketika sekarang Hmm. kesehatan, terus sekarang ada payo hukumnya. Jadi ketika persyaratan itu kan harus lolos administrasi dulu, baru ke tahap selanjutnya. Ketika saya alhamdulillah dinyatakan lolos oleh kementerian, lanjut ke sesi wawancara. Dan itu saya terus waktu itu digembleng wawancara. Ketika saya dipercaya waktu itu langsung ke Sumedang, dampingan saya dari daftar online itu. Daftar online, verifikasi, administrasi lolos, terus saya udah lolos itu. Ketika 1 minggu kemudian saya ada ke email saya tahapan selanjutnya masuk, gitu. terus wawancara waktu itu. Pas Wawancaranya gimana? wawancara langsung online via Zoom. Via Zoom. Via Zoom saya. Jadi langsung ditanya. Gak ada hambatan gitu. Iya, ditanya gimana cara anda mau pendamping seperti ini. Ditanya beberapa hal terkait program Sanimas ini kan, intinya Ya. Sanimas ini bentuknya nantinya kan soal program ini bangunan WC Ya. yang berhak untuk Sanimas ini kan ibu-ibu hamil, stunting kayak gitu kan ya. Terus sekarang difabel, yang disabilitas, gitu. yang masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Ketika 4 golongan ini sudah masuk kategori, akan mendapatkan manfaat berbentuk WC, sepiteng kayak gitu. WC. Hadiahnya WC atau gimana? Pendamping MCK, Sanimas berbentuk WC, sepiteng kayak gitu. Tapi kan itu udah standar nasional Indonesia. Jadi aturannya, jadi ketika ini kan ada jadi bukan semacam yang sepiteng kayak di umum lah. Ini jadi kayak ada nantinya sepiteng harus jadi aturan spek dari kementerian gitu, gak boleh dirubah gitu. Jadi lebih modern, standar nasional Indonesia gitu. Di aplikasinya ke berbagai daerah atau satu ini daerah dari aja? Provinsi kurang lebihnya waktu itu saya pas pendaftaran berapa ratus orang yang masuk lolos administrasi. Ketika itu diseleksi lagi. Nah, ketika sudah diseleksi yang lolos sekitar 119 kalau nggak salah. Diseleksi lagi wawancara. Ketika wawancara lagi mundur lagi gitu, yang fix mau dijadiin pendamping gitu. Kan setiap pendamping di kabupaten itu kan minimal 2 orang. Kebetulan saya di Sumedang dapat 2 desa. Sumedang sekarang kebagian 10 desa. Kebetulan saya kecamatan Cibugel dapat 2 desa gitu. Jadi total seluruh kabupaten 10 pendamping. 10 pendamping sama saya kan pendamping pemberdayaannya sama teknik dibarengi. Jadi ketika 10 orang pendamping, Sumedang sekarang kebagian 10 desa gitu. Jadi 2 desa. Nah, kan ini percepatan gitu aja. Dalam 3 bulan kan saya dikontrak 5 bulan. Harus beres pembangunan 3 bulan. Pelaporan 2 bulan gitu. Berapa kuan atau berapa yang harus dibangun tergantung nantinya kan ini MCK-nya kan ini total seluruh bangunan 350 juta satu desa. Anggaran dari kementerian. Jadi udah ada pagunya, udah di spek-speknya, udah aturannya udah di sana gitu.
desa kan saya 700 sekian. Mm-mm. Kan kita membentuk kelompok dulu. Kalau Mm-mm. TFL pendamping kan di kabupaten koordinasi dulu awalnya gitu. Ketika sudah lolos, dinyatakan lolos, langsung saya koordinasi ke desa-desa yang dapat bantuan ini. Lalu pelaporan membentuk kelompok dulu di lokal di desa. Setelah itu saya aja jadi langsung udah fix kelompok itu. Jadi tahapan-tahapan selanjutnya sebelum pembangunan kan harus biasanya kan membentuk kelompok dulu. Nggak langsung dibangun kan, laporan harus jelas dulu ke atas. Nah, ketika itu sudah diproses, kelompok sudah ada dan rekening sudah diproses, kelompok tinggal nantinya ke tahap pembangunan. Jadi tahapannya ada 5 termin. Sebelum ini 5 termin ada 5 tahapan gitu. Jadi pencairan proses pertama biasanya di PUPR kan saya baru, cuma kan saya membaca juknis dulu sebelum terjun ini. Juknis sanimasnya gitu. Jadi dikasih dulu apa namanya? Petunjuk. Gitu, berkas semacam itu. Jadi sebelum pembangunan kan saya baca-baca dulu ini harus gimana supaya kan ini percepatan gitu. Nah, beresnya kapan sih itu teh? Di kontraknya gitu. Oh, beresnya saya sampai Desember sekarang 5 Desember bulan sekarang. di kontrak sampai. Kalaupun saya nantinya bagus di dalam pekerjaan, mungkin PUPR mempercayakan lagi bisa lolos lagi gitu. Berarti Desember sekarang bakal ada lowongan lagi dong, berarti enggak? Enggak ada, ini kan Nggak ada. terakhir sekarang tahap 3 gelombang 3 tahun provinsinya 2 Jawa Barat gitu. Dalam tahapan 3 kan 1 tahun sekarang ada 3 tahapan. Tahap 1, Tahap 1, tahap 2, sekarang saya ke bagian tahap 3. tahap 3. Jadi harus beres rampung pembangunan, pelaporan sama pelaksanaan semuanya Desember. Gitu. Erwin udah berapa desa yang udah dibangun? Di sekarang mau 2 desa di ke Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cibugel yang mau digarap sama PUPR. Jadi tiap desa 1 MCK gitu? Enggak, tiap desa itu kan sesuai kebutuhan. Menyesuaikan dulu kebutuhan itu kan sekarang dibuat kelompok yang nantinya mendapatkan bantuan ini. Kata saya tadi 4 kategori. 1 stunting, ibu hamil. Yang kedua ibu hamil stunting. Terus yang ketiga masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat difabel disabilitas. Jadi kategori ini yang akan dibangunkan nanti yang layak gitu. Ketika melihat kondisi apa namanya, saya kan survei langsung ke lapangan. Ya, ketika itu kan penerima manfaat harus jelas. Ketika rumahnya gedung atau gimana lah permanen. Ketika apa namanya ibu hamil atau gimana, kan itu masuk ke dalam kategori meskipun rumahnya udah permanen. Intinya kan ada ibu hamil. Oh gitu. Jadi bisa masuk kategori itu. Jadi Desember sekarang tuh harus udah beres semuanya berarti. Beres. Ini tahapannya sekarang tinggal saya apa? Rekening kan udah ini tahapan. Udah. Ya. Berarti tiap tahun sekali dong ya? Iya, tiap tahun kadang 2 kali, kadang 3 kali ini. 3 tahap. Tergantung apa namanya kabupaten yang dapatnya itu berapa desa gitu. Jadi nantinya si pendamping ini disesuaikan dengan kuota masing-masing yang dapat gitu. Berarti tapi ada yang 1 desa 1 pendamping ada gitu. Berarti tahun sekarang bakal harus sudah beres kan ya? Iya. Nah, tahun depan bakal ada lawan lagi nggak kira-kira? Nah, kalau tahun depan saya belum ada info. Tetapi ini kan apa namanya mau pemilu ya 2024 kalau nggak salah ya. Iya itu. Nah itu jadi kayaknya nggak ada ya kan? Kayaknya belum ada info yang jelas. Tapi kalau udah pemilu nggak tahu. Ya. Jadi kan sekarang apa namanya negara lagi apa aja lagi ramai sibuk-sibuknya pemilu, kepemiluan. Tak mungkin nantinya kan akan kehambat kalau juga belum ada info sih dari kementerian kalau tahapan 2024. Soalnya kan nantinya kan ada kepemiluan sampai apa Februari, Maret, April kan kehambat dulu mungkin ya. Jadi kan semua masyarakat negara Indonesia harus memilih pada waktu 2024 kan. Iya harus lah. Terbuang kan ya. Harus. Bakal fokus di dalam pemilu. Jadi kayaknya bakal tahun depan tuh bakal apa? Ramai-ramainya gitu. Jadi kan belum ada info saya juga kalau masalah itu. Kalau itu kan
pemilu 14 Februari 2024 pemilihannya 24. itu kalau nggak salah saya dapat info. Iya, cuman selepas bulan Februari bakal ada nggak kira-kira? Belum jelas mungkin ya. Tapi belum jelas juga, saya belum dapat info. Belum jelas ya. Tapi kan setiap tahun itu ada, tergantung apa kabupaten yang dapat, kan nggak semua desa. Jadi kan ada kategori dari pusat melihat situasi kondisi desa tersebut gitu. Kalau tuh desa tersebut udah maju, kadang kan melihat kepadatan dan kekumuhan yang akan dibangun. Ketika sekarang permanen udah hampir desa maju, mau dibangunkan kan nggak ada lahan, bingung. WC mau di mana, di atas? Gak bakalan tentu, mungkin gak bakalan mungkin. Berarti jadi harus ada lahan. Lahan minimal, lahan itu minimal kalau dibangunkan WC sama septic tank sama sumur resapan itu 3x3 9 meter lah luasnya. 6 meter bisa, 2x3 6 bisa. Pokoknya ada lahannya bisa dibangunkan. Ketika tidak ada lahan sudah permanen tidak bisa gitu. Bisa cuman kan mau di mana, di WC di atas tidak mungkin juga gitu. Kayak gitu. Tapi saya juga baru tapi saya membaca juknis juga. Erwin itu bisa melihat kesempatan gitu ya, walaupun belah-belah. Saya juga awal-awalnya nggak terpikir seperti ini ya. Awal saya gak ingin bermimpi saya akan jadi ini, akan jadi ini. Ya, ketika proses dilalui, ada kesempatan, ada peluang, saya ambil. Ketika kita dibarengi niat karena Allah, la haula, rezeki sudah ada yang mengatur. Saya juga tidak tahu akan jadi seperti ini ya, jalan jadi kalau rezeki itu ketika sahur sebuka bungkur, makanya bahasa Sunda lamun di udag-udag lompat sebenarnya, lamun ayeuna diantep ge kalah cicing. Jadi udag-udag lompat. Jadi rezeki mah ulah di udag-udag teuing bakal lompat. Lamun diberi bakal. Jadi maksudnya hanya peribahasa itu nggak usah terlalu mengejar. Kayak jodoh juga kan, saya belum nikah kan, Eja udah nikah kan sekarang. Ya, saya udah nikah kan. Ketika itu kan Eja udah nikah, saya mah belum gitu sampai sekarang. Soalnya kan kayak jodoh juga menurut rezeki ya. Kalau belum waktunya, ketika saya kejar mau ke arah Pamengpeuk, mau ke Pangandaran, kalau belum jodohnya itu, meskipun saya mau mau berikhtiar, ikhtiar segala rupa udah saya lakukan, ketika belum jodohnya sama dia belum gitu. Saya juga pernah disakit hatikan sama wanita yang jadi suami. Wanita ya gitu. Jadi perjalanan hidup yang benar-benar ya kenangan juga. Gitu, betul. Indah pada waktunya sih emang. Indah pada masanya. Kita tidak indah pada kadang waktunya. Apa yang kita rencanakan belum tentu yang kita inginkan. Tetapi Allah itu punya rencana yang lebih baik. Iya sih. Ketika saya juga ini tidak direncana. Pekerjaan ini saya tidak mau, awalnya tidak tahu menang, tidak tahu jaringannya, tidak tahu apa-apa. Ketika saya melewati beberapa hal, sering komunikasi sama orang-orang, ketika ada peluang waktu itu, kebetulan desa saya Sinangsari kebetulan dapat program ini Sanimas. Waktu itu ada pengusungnya waktu itu. Ambil aja lah ya. Pati Cilaka Bagja sudah ada yang mengatur. Terkadang kalau jodoh juga, saya kan belum nikah, dia kan belum menikah, berarti lebih dewasa aja, lebih dipercaya sama Allah, lebih duluan. Iya. Dewasa itu bagaimana mental kita menghadapi masalah. Itu. Dewasa. Cuman kalau misalkan mental kita belum siap menghadapi masalah besar, tapi usaha umur kita sudah kepala 3, kepala 4, menurut saya nih ya, menurut saya belum dikatakan dewasa. Ya karena emang dewasa ya, itu udah dewasa. Tadinya saya melihat aja bakal lama nikah,
menurut feeling saya waktu itu Ya, ketika sama Allah orang-orang- ditakdirkan sudah dipercaya mungkin lebih awal kan waktu itu. ya, ya. Kalau Walaupun- saya sekarang lagi mencari jodoh-jodoh itu Enggak sulit. gini Wing, kalau banyak yang baru keluar sekolah Iya. sudah nikah, apakah itu disebut dewasa? Kalau menurut saya sebelum. Oh itu belum kategori itu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Tapi Kalau- Eja kelihatan sudah dewasa kan, saya dulu tahu Eja gimana lah. Iya Kadang sih. suka ngopi bareng pas ke kosan ini. Umay Cuma iya mas Jan ini mas kan Ah. tahu dari awalnya gitu kan sudah Hmm. sering bertemu. Kadang pas Eja pas nikah saya juga apa namanya mau nikah juga. mau nikah tapi belum ada jodohnya Hah? juga lagi nyari gitu. Cari aja di itu apa? Lagi Di aplikasi gitu. kalau aplikasi kayak gitu suka pusing. Di aplikasi hijau banyak kok. Hmm. Di aplikasi hijau banyak. Ya intinya kita apa ngebahas masa lalu juga yang ini Iya betul. nostalgia lah kita ya. Nostalgia. Mumpung Erwin ada di Garutnya ya kita bikin aja lah, bikin apa konten walaupun malam-malam Iya. tapi ya nggak apa-apa sih karena Hiburan ini malah. ya hiburan juga apa sudah beres dari kesibukan kita ya kita ngapain lagi gitu ya Ya betul. selain bikin konten juga ya. Oke ya Wing ya, terima kasih Siap, udah siap. mampir di Ini apa nama channel YouTube-nya? Sigira Official. Nanti saya di subscribe ya. Subscribe lah pokoknya nama. Subscribe ya Wing ya. subscribe, Jangan lupa ya. juga tekan tombol loncengnya, Dan like juga ya. Siap. Jangan aja. lupa. Udah ini ditunggu ya Iya siap. Notifikasinya. Selanjutnya. sama kalau mau bikin lagi kita Iya, siap. bikin lagi di Iya. lain waktu. Oke, Ya Wing, terima kasih aja Wing, ya. atas pemaparan dan Pemaparan. atas apa namanya kerjasama ini. Kerjasama, Nanti dihapus lah itu kita ngobrol pemaparan. Gak usah dihapus. Oh, nggak boleh. Oke ya, terima kasih ya. Ya siap. Terima kasih Pak Ija ya. Selamat malam Pak Ija. Saya mungkin balik dulu ya. Balik dulu. Jom. Balik dulu pintu. Ya siap, makasih. Semakin ku kejar kan gitu. gitu. Semakin ku jauh. Siap. Semakin ku kejar. Kayak kamu ya. Nah lain di jari itu dari Yukna tuh